Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Yamaha X-Street 115. Ini sama mesinnya, semua komponen di bagian kelistrikan dan di bagian engine ini sama dengan Mio J Soul GT yang cc-nya 115. Nah, di sini langsung saja ke permasalahannya. Barangkali teman-teman menjumpai masalah seperti ini. Ini kira-kira apanya nih yang bermasalah ya gitu. Nih, ini anehnya. Nah, nanti kita test drive biar teman-teman lebih yakin masalahnya seperti ini apa bukan gitu. Takut teman-teman menjumpai kita supaya jadi edukasi gitu ya. Kesimpulannya nanti masalahnya di bagian mana. Oh, di DP-nya, jadi bengkel bantuan ya. Nah, teman-teman, nih masalahnya nih. Kalau misalkan soket spool ini dipasang ya, tentunya ini udah melalui proses pengecekan. Injektor udah dibersihkan, tekanan full pump normal, busi normal gitu. Dari segi pengapian, percikan apinya normal. Ya, kompresi normal. Kalau misalkan di bagian secara kasat mata, di bagian injektor atau BBM dan komponen pembantu BBM dari kasat mata pengecekan ini normal, tekanannya juga normal, injektor sudah dibersihkan normal, semburannya juga normal. Oke. Dan di bagian percikan api dari koil menuju ke busi, dari busi itu normal dari kasat mata. Oke. Dari kompresi saat di engkol juga nendang balik keras segini, saya kira normal untuk kompresi, buktinya ini menyala ya. Ya. Tapi anehnya saat dikendarai kira-kira 50 meter atau 100 meter dia suka mati di gaspul ya, mati. Dek. Kalau RPM bawah dia pelan-pelan bisa normal, tapi kalau di gaspul glek, seperti motor TPS-nya bermasalah. Kalau motor Honda langsung drop gitu. Ya, di bawah lep, nggak ada mati. Kalau mentok, tapi kalau turun gas pelan-pelan bisa, tapi nyud. Kuat cuman di 1000-1500 RPM kalau lagi kumat. Nah, ini anehnya ya. Saat soket di bagian spool, dua kabel putih ini output dari spool dipasang kayak gini, ini berbet seperti yang sudah kita jelaskan tadi, berbetnya seperti itu ya, tidak normal. Tapi kalau kita cabut di bagian sini, oke, normal. Hidupnya kan secara tidak langsung ini cuman dari aki, tanpa menggunakan spool. Hidupnya dari aki, oke, tanpa menggunakan spool. Dan juga tanpa menggunakan kiprok. Pokoknya tanpa ada arus yang dari spool masuk ke kiprok, dari kiprok nanti masuk ke bagian baterai, pengisiannya nggak ada. Itu normal gitu ya, normal. Soket ini dicabut, pokoknya salah satu dari soket, misalkan dari spool atau dari regulator, dari sini kiprok dicabut gitu, normal. Di bawah berarti hidupnya dari aki, dari aki doang, dari baterai normal. Di bawah tidak layaknya, tidak ada masalah, tidak berebet, tidak apa gitu. Oke. Saat kita cek di bagian spool, multitester, apometer. Saat kita cek di bagian spool, di sini, ini ada yang konslet apa enggak? Dia nabok di jero dari spool. Kan ini untuk spoolnya ini full web, untuk spoolnya ya. Cuman regulatornya menggunakan semi full web gitu ya. Tidak full web di bagian regulatornya. Ini dua kabel ini jangan sampai terkoneksi ke bagian ground. Kita cek pelan kameranya. Nih, ini masuk ke sini. Nah, ini kalau misalkan terkoneksi, dia akan bunyi. Adanya tuh bunyi. Menandakan terkoneksi. Sedangkan untuk spool motor Mio J Soul GT 115, X-Street 115, ini sistem gulungan spoolnya ini tidak terkoneksi dengan ground satu sama lain, tidak. Ya, bisa disebut gulungan full web. Ya. Tidak ada massa yang terkoneksi ke bagian gulungan spool. Nah, cara pengecekannya kayak gini. Salah satu kabel dari sini ini kita koneksikan dan satunya kita tempel ke bagian bodi.
Kalau bunyi berarti bocor kompresinya. Ini bukan kompresinya apa? Spoolnya bocor. Ya kalau bunyi, berarti terkoneksi dengan body, dengan ground. Kita cek yang satunya. Ini tidak terkoneksi. Ya. Tuh. Berarti spool tidak ada masalah dong gitu. Secara logikanya tidak terkoneksi, tidak ada kebocoran di bagian spool. Ya. Karena gulungan pertama ini dari sini. Gitu. Gulungan pertama ini dari sini, yang ini nanti digulung keluar ke sini. Jadi ini tidak terkoneksi ke bagian bodi. Nah, kita lihat kabelnya ada yang putus enggak nih dari sini. Nah, ini terkoneksi tuh. Berarti gulungan spool ini tidak ada yang terputus di tengah jalan gitu tuh. Ini yang normal. Kalau kita disatukan di sini, ini akan bunyi. Ini kalau kita satukan salah satu kabel putih ini ke disot, tempel ke bagian bodi ke sini. Kalau ada yang bunyi, kalau apometer bunyi, berarti spool bocor. Ini enggak, no. Berarti spool aman dong, tidak ada masalah. Nah, tapi kok saat dipasang, dihidupin dari spool dari sini, ya, motornya berebet, bahkan tidak bisa digas, mati. Tapi kalau dicabut di bagian sini normal, tidak ada masalah. Ataupun dicabut di bagian regulator di bagian sini, ini aman, tidak ada masalah. Hidupnya kalau dari baterai, berarti secara logis, ya, masalahnya antara di bagian regulator dan di bagian spool bermasalah. Untuk di bagian spool, ya, ini sudah kita cek tadi secara fisik, secara logika seharusnya tidak ada masalah di bagian spool karena tidak ada menandakan adanya kerusakan di bagian spool. Cara ceknya seperti tadi. Terus apalagi kalau bukan di bagian kabel, mungkin ada yang nge-ground di bagian sini, di bagian kabel bodi gulungannya. Dan kemungkinan juga bisa jadi regulatornya udah bermasalah gitu. Sekarang kita cek. Nah, Leon. Kita cek tegangan voltasenya. Kita nyalakan. Masuk ke DC. Ini mesin menyala ya. Nih. Ini positif ke negatif. Untuk pengisian di 1249 RPM bawah, kita gas dikit. Oh, ini kadang normal tuh. Di gasnya nggak berebet. Oh. Naik ke 15 oper. Oh, 16. Oh. Mesin mulai berebet, naik 17. Udah. Ini bahaya nih. Ini regulatornya oper. Regulatornya oper. Regulatornya oper. Nah, sekarang kita tutup supaya memperjelas. Ini kronologi masalah saat dikendarainya seperti apa, kita coba cek. Tes. Ini kamera nanti. Kita cek ya, nih masalahnya saat dikendarai seperti apa. Kita coba. Ini udah jelas di bagian regulator oper. Ini teman-teman supaya lebih yakin aja. Ini resikonya nih jebol nih di bagian ECM nya atau di bagian
ECU-nya jebol. Kalau enggak di bagian yang di bawah full pump tuh apa tuh sensor apa IC full pump bisa jebol. Biarlah, yang penting kita dapat edukasi di sini. Kalau misalkan jebol, kita yang tanggung jawab ganti ECU. Kalau enggak di bagian sensor yang di bawah full pump tadi apa IC full pump gitu. Sekarang kita coba nih, ini dengan kondisi kiprok terpasang dan soket ini terpasang ya. Coba kita lihat keluhannya seperti apa nih. Kalau pelan normal tapi gas pun ini gas mentok tapi jalannya kayak gini tuh, nyut-nyutan. Nah mobil hampir aja guys. Tuh gaspol. Kalau pelan kayak gini. Nah kalau pelan tuh bisa tuh, tapi kalau gaspol, nah layaknya seperti TPS, dia turun anjlok. Tuh nah tuh gaspol ini bos. Tuh. Tapi kalau kita cabut di bagian sini bos, kita cabut dari sepul. Nah kabel putih 2 ini kita cabut, ini layaknya tidak ada masalah ya. Nih kita coba gaspol, pelan gaspol. Tuh kenceng, ada masalah. Sekarang kita pasang lagi nih, kita koneksikan lagi. Bisa bos, tangan satu. Nah masuk. Sekarang kita coba. Mentok tuh. Tuh gas mentok tapi endut-endutan kayak gini tuh. Oke. Nah ini gaspol. Jalannya gini. Jalannya ini. Nah, sekarang kita cabut yang di bagian kiprok. Yang di bagian kiprok. Nah, dengan satu syarat, kalau cabut di bagian kiprok, lampu jangan ada yang dinyalakan gitu. Ya, nantinya bisa putus. Sekarang kita coba. Kalau kiprok yang dicabut. Ini hidupnya dari aki ya, hidup dari aki. Kalau sepul dicabut, kiprok dicabut, hidup dari aki, langsung ke bagian ECM. Karena sistem kelistrikannya udah menganut sistem DC gitu. Beda lagi kalau sistem pengapian CDA-nya yang AC, tidak bisa hidup dari baterai, langsung dari sepul. Sekarang nih, gaspol nih. Tuh. Normal.
matikan bos ya. Ini udah jelas ya. Nah, saat soket kiprok atau di bagian soket spool ini dipasang, ini ya, pokoknya salah satu, semuanya dipasang, kedua-duanya itu pasti berebet seperti tadi. Tapi kalau salah satu dilepas, mau soket spool mau di bagian kiprok dilepas, itu normal. Nah, jadi gini teman-teman nih, kalau misalkan terjadi seperti ini ya, itu antara spool dan di bagian regulator. Cara pengecekan seperti tadi, cek di bagian spool. Kalau misalkan dari segi fisik pengecekan ini tidak ada masalah ya, berarti regulator dong yang bermasalah gitu logikanya, atau kabel. Tapi saat kita cabut normal, tidak ada masalah. Nah, saat kita cek tadi di bagian baterai pengisiannya itu nyampe ke 17, kalau digas terus nyampe ke 18, keburu di bagian mesinnya tidak normal, keburu berebet. Tapi kalau sampai terus naik, bisa-bisa jebol di bagian ECM dan di bagian sensor IC full pump jebol, sensor remak juga bisa jebol nanti ya, gitu. Untuk pengisian di 20 volt ke bawah itu tidak akan resiko kerusakan ke bagian IC full pump dan ke bagian sensor max dan ke bagian ECM. Tapi kalau misalkan sudah lebih dari 20 volt, itu pasti ECM jebol, IC full pump jebol, sensor max jebol. Nanti Anda bisa keluar uang banyak. Pokoknya jangan tirulah cara perbaikan seperti ini. Seperti saya nih, dicek tadi karena resikonya besar. Udah tahu di bagian baterai over, tapi mau aja mengetes gitu, test drive. Nanti resikonya ECM jebol, sensor max jebol, IC full pump jebol gitu. Nah, berarti ini masalahnya dong di bagian regulator dong, pengisiannya over. Nah, jadi saya sering mengatasi motor berebet, terutama di motor Yamaha ya, Yamaha injeksi. Kalau misalkan pengisian motornya berebet, pertama saya cek biasanya di bagian pengisian untuk motor Yamaha. Cek pengisiannya over enggak. Kalau misalkan over, itu juga bisa menyebabkan berebet. Contohnya seperti ini. Salah satu alasan saya suka memperbaiki motor Yamaha Mio injeksi, cek dulu pengisiannya. Kalau over, ya pasti berebet gitu ya, gitu. Cuman tadi saya lupa ya, tidak cek di bagian pengisian dulu, cek di bagian BBM, tekanan full pump, injektor dan sebagainya. Terakhir cek volt di bagian tegangan baterai, ternyata over saat dinyalakan gitu. Nah, sekarang kita coba gunakan regulator yang normal. On, buka kiprok nu di jero. Kita lepas regulator yang di dalam. Kita coba pakai kiprok ya, regulator yang punya di dalam dulu, yang motor normal. Kiprok nu di jero alaan motornya ya, nu di jero, nu itu normal. Nah, nanti kita cek lagi ya, kita cek volt pengisiannya menggunakan kiprok yang baru, kunci 8. Kita buka yang ini, kunci T tadi tuh ya, kita lepas yang ini. Susah pakai impact bos. Kunci TU gitu. Coba tes ke dong hijau. Kiprok nu di jero maksudnya dialaan. Itu calakan. Ayah. Ada kunci yang kotor di bawah kabeh. Enggak sih, ala nu di jero. Ini dilepas. Nah,
Nah ya teman-teman nih, ini dari segi fisik kiproknya juga meleleh satu nih, tuh di bagian konektornya meleleh, tuh kan, di bagian konektornya meleleh satu. Ini jelas kiprok yang bermasalah, regulator yang bermasalah, pengisiannya oper, gosong di bagian komponen yang ada di bagian dalam kiprok ini, gosong nih, bagian dalamnya tuh. Kabel yang ke sini pula kabel putih ini yang dari sepul, input output dari sepul nih, set. Yang hitamnya ini ground, arus balik. Oh, dua ini gosong. Kita nunggu yang di dalam dulu bagi kiprok yang normal. Nanti kita langsung cek pengisiannya, terus langsung test drive lagi supaya memperyakinkan gitu. Apakah benar masalahnya cuma di bagian regulator doang, di bagian kabel takutnya ada yang konslet. Kalau misalkan di bagian kabel ada yang konslet, diganti dengan regulator yang normal di bagian dalam, ya pasti akan tetap berebet dan pasti akan tetap oper gitu kalau logikanya dari kabel. Makanya untuk pengecekannya ya gini, coba pakai regulator yang di dalam. Ini ceklan os kasarilu. Nah ya bos, ini punya saya nih yang baru, punya motor yang di dalam. Ini yang kepunyaan ini dari warnanya juga beda. Kalau ini ada yang gosong, ini enggak ada. Nah, kita pasang. Ini nakot kunci nak. Jokna buka on, cek deh ya nak. Pengisian nak. Standar 2. Nah, ayo standar 2. Wait. Pegangan sementara. Di 13. Sekarang kita nyalakan rem. Syarat pun etan apa metan kalurkan dada. Kalurkan. Nah. Gaspol. Berhenti di 14,2. Ya, tidak lebih dari 15 ke bawah. Tentunya pengisian yang normal. Nah, sekarang kita cek lagi bawah test drive ya. Cek lagi nih kondisi kiprok dengan kepunyaan kita yang di dalam untuk uji coba dulu ya Pak ya. Ini terkoneksi, kiprok terkoneksi. Nah, sekarang kita coba masih berebet apa enggak, untuk memperyakinkan yang punya motor dan juga memperyakinkan penonton semua gitu. Demi penonton, demi teman-teman semua, aku rela mencoba bolak-balik kendarai motor panas-panasan. Oh, kondisi jalanan panas bos, tuh hitam-hitam dah. Pelan, gaspol. Udah normal jaya, normal jaya bos. Nah, kita balik, udah normal.
Udah jelas ini mah fix, masalahnya di bagian capstroke, kiprok atau di bagian regulatornya udah oper guys. Oper. Nah ini udah normal nih. Kalau ini melotot, ini dari speedometer, kabel speedometernya udah nggak fungsi. Oke ya teman-teman, ini udah kondisi normal ya. Untung di bagian ECM dan sebagainya saat kondisi oper tadi ini tidak jebol. Jadi keberuntungan masih berpihak kepada saya. Anjay. Nah ini teman-teman ya, teman-teman kalau menjumpai masalah seperti ini, yaitu regulatornya yang bermasalah, regulatornya oper. Karena untuk motor Yamaha injeksi, kalau oper di bagian pengisian bisa jadi berbet juga. Contohnya seperti ini ya teman-teman nih. Oke, baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Barangkali ada yang membutuhkan. Ya, simak terus video Alpin Motor supaya tidak tertinggal video-video berikutnya dari Alpin Motor. Pokoknya videonya jangan skip-skip. Jadi setiap detik, setiap waktunya itu ada suatu edukasi pembelajaran gitu ya. Nanti kalau misalkan Anda skip videonya, akan ada ilmu yang terlewatkan gitu ya. Ini juga nanti kita mau senai itu tuh apa, baut tap olinya dol. Jadi kita senai menggunakan pakai baut 19. Nanti apa aja alat yang digunakan, senayannya beratnya ukuran berapa, terus mata bornya ukuran berapa gitu, terus pakai bautnya baut berapa, terus untuk teknik penyenaiannya itu seperti apa gitu, supaya kotorannya tidak masuk ke bagian dalam mesin ya, si gramnya caranya seperti apa tanpa harus bongkar-bongkar di bagian mesin gitu, tinggal ditidurin terus mulai dipraktekkan ya. Oke, videonya cukup sampai di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi tuh, buka tuh kopi, mesen be mesen.